Bapak yang di surga, kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Kami ingin bersama-sama belajar kebenaran tentang Tuhan, tentang kasih dan relasi. Mohon Tuhan boleh mencerahkan pikiran dan hati kami, melayakkan hamba-Mu yang membagikan dalam segala keterbatasan dan ketidaklayakannya. Tuhan menopang, memberkati, dan mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih, berkatilah setiap saudara-saudara kami yang ikut hadir bersama-sama untuk belajar. Kami rindu kebenaran-kebenaran ini akan mentransformasi kami, memberikan breakthrough, terobosan-terobosan baru dalam pelayanan-pelayanan kami, dalam pendekatan-pendekatan kami, dalam bermisi. Tuhan akan mencerahkannya dan memampukan kami menjadi lebih efektif, produktif lagi dalam melayani Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya sepenuhnya dalam waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin sharekan ke Bapak Ibu. Buku yang baik yang saya ingin sharekan ke Bapak Ibu, harapannya adalah ini boleh menjadi berkat buat kita ya. Jadi eh, ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Jadi judul bukunya adalah Created for Connection. Jadi kalau kita melihat tadi ilustrasi film pendek ya tentang anak yang diperhatikan oleh orang tuanya sejak dari bayi, ada anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya yang lebih dominan adalah pembantunya ya. Dia tidak mau memberikan memberikan asinya ya. Ada kedekatan, ada eh, kelekatan, attachment itu dalam bahasa Inggris. Jadi dia menganggap nanti kalau saya menyusui bayi atau anak saya nanti badan saya jadi tidak baik, rusak atau apa begitu ya. Nah, Bapak Ibu itu ketika anak itu ada perbedaan dari penelitian-penelitian, ada seorang bernama John Bowlby yang meneliti anak yang mendapatkan kasih dan perhatian, kecukupan kasih sayang, kecukupan kebutuhan emosi, anak itu sejak kecil dia menjadi secure, aman. Nah, anak yang aman itu ketika dibuat penelitian begitu ya, dalam laboratorium penelitian psikologi begitu, anak yang aman itu ketika nanti ditaruh sebuah ruangan, lalu ibunya meninggalkan dia, dia main begitu, dia tidak merasa terganggu, dia bisa merasa percaya, tenang, nanti ibunya akan kembali. Tapi kalau sedangkan anak yang kurang mendapatkan rasa aman, ketika ditinggalkan ibunya, ya, anak itu akan rewel, akan nangis, akan tidak merasa aman. Nah, gambaran ini boleh dibawa terus sampai kita menjadi dewasa. Ternyata dampak daripada kasih sayang orang tua, kalau Bapak Ibu mendapatkan kasih sayang orang tua yang cukup, yang baik, Bapak Ibu akhir kita semua menjadi pribadi-pribadi yang aman. Aman itu maksudnya pribadi-pribadi yang sehat emosinya, lebih sehat di dalam kita berelasi dengan orang lain, karena kita mendapatkan cukup nutrisi emosi itu. Nah, bagi kita yang tidak mendapatkan cukup nutrisi emosi karena masih kecil dulu terabaikan kebutuhan-kebutuhan kita, ketika kita besar pun itu terbawa sampai seumur hidup begitu ya. Jadi artinya memang ketika kita percaya Kristus itu mengubah banyak hal, tetapi dampak-dampak itu masih ada ya. Jadi begitu. Nah, ternyata penelitian itu berlangsung bisa sampai relasi kita ketika kita sudah besar ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mau melihat dasar-dasar dan materi ini ya secara cepat.
Oke, jadi saya lagi mengikuti merit workshopnya daripada materi ini ya. Kalau di luar negeri itu harganya eh, 8 sampai 10 sesi ini $300 ya. Tapi saya ikut di Malang ini memang eh, saya mendapat kasih karunia bisa ikut begitu. Oke, jadi buku yang pertama adalah dibuat oleh Sue Johnson ini namanya Hold Me Tight. Beliau sebetulnya adalah orang murni seorang ahli psikologi konselor begitu yang udah ribuan jam ya untuk menolong keluarganya. Pengalamannya Sue Johnson ini adalah dia itu tinggal di Inggris, papa mamanya bercerai, setelah 20 tahunan itu dia tetap melihat papanya mengasihi mamanya ya. Cuman dari situ akhirnya timbul tekad dari Sue Johnson ini untuk bertekad untuk menolong hubungan suami istri, relasi ini menjadi baik begitu. Akhirnya kemudian dia menjadi seorang konselor dan lalu kemudian dia menuliskan satu buku ini yang sudah apa ya diakui ya, dalam keilmuan. Nah, kemudian ada dalam perjalanan lanjutnya di dalam 2017 ada diterbitkan satu buku namanya Created for Connection. Di situ ada seorang Kristen yang menggandeng Ibu Sue Johnson ini yang beliau memang masih waktu itu masih mencari. Jadi dia masih mencari apa yang iman yang benar. Jadi dia masih belum Kristen waktu itu, tetapi penelitian-penelitian beliau ini sangat mendukung Alkitab ya, sangat mendukung tentang monogami, tentang kasih. Jadi karena itu ada seorang yang orang Kristen yang eh, men, men- me- bekerja sama ya namanya Kenneth Sanderfer ya. Jadi Kenneth Sanderfer ini seorang Kristen yang baik menyatukan konsep-konsep Alkitab dengan hasil-hasil penelitian secara psikologi begitu. Nah, ini kita akan melihat Bapak Ibu ya dari penelitian itu ternyata 70 sampai 75% pasangan itu bisa menjadi lebih bahagia dan lebih dekat dalam hubungan mereka. Jadi ada peningkatan kualitas. Nah, Bapak Ibu tentu dalam dunia misi ini apa hubungannya? Nanti kita melihat Bapak Ibu tentunya kita rindu dalam mengerjakan misi Tuhan di dunia misi pun kita perlu membangun relasi-relasi yang baik. Ya, membangun relasi-relasi yang baik karena begitu relasinya tidak baik, maka tidak ada kerjasama gitu ya. Tentu kita bisa ada pelayanan Zoom seperti ini, Bapak Ibu memiliki relasi yang baik satu dengan yang lain ya. Nah, konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam relasi-relasi kita dengan sesama, dengan suami istri kita ya, dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, bahkan kita bisa mengajarkan kepada anak-anak konsep-konsep ini dan bahkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kalau menjadi seorang pendeta, Bapak Ibu bisa membagikan ini atau menjadi sebuah Bapak Ibu punya alur peta ketika menolong pasangan-pasangan yang bermasalah di dalam gereja Bapak Ibu atau di dalam tempat pelayanan kita semua. Nah, ini sebuah peta ya. Jadi kalau Bapak saya itu belajar Evangelism Explosion EE itu kalau saya mau mengabarkan Injil, saya punya peta setelah ini begitu ya. Meskipun sangat fleksibel sekali cara masuknya untuk mengabarkan Injil, sangat fleksibel, tapi yang jelas dengan adanya peta itu kita lebih tertolong untuk ketika kita berbicara dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu, eh, saudaraku, jadi memang materi ini akan menolong dalam penyelamatan relasi. Ya. Kalau
Injil itu untuk penyelamatan jiwa, orang boleh masuk surga begitu ya, dan intinya ya di sana. Tapi untuk yang materi ini saya melihat sebagai bisa menjadi penyelamat hubungan begitu ya, penyelamat hubungan. Nah, tentu dunia misi juga membutuhkan hubungan yang baik satu dengan yang lainnya, ya, menjalin. Tadi saya sempat mendengar dari Pak Amir untuk ada menjalin relasi-relasi yang luas begitu ya. Nah, itu yang materi-materi ini nanti bisa menjadi bahan memperlengkapi. Nah, kita melihat dari sisi dasar firman Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, Bapak bisa membaca juga dengan dari rumah masing-masing ya. Bersuara sama-sama, satu, dua, tiga. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan Kita telah telah percaya mengenal dan telah percaya akan akan kasih kasih Allah Allah kepada kepada kita. kita. Allah adalah Allah kasih, adalah kasih, dan dan barang barang siapa siapa tetap berada tetap di dalam berada di kasih, dalam kasih, ia ia tetap tetap berada di berada dalam dalam Allah, Allah, dan dan Allah Allah di di dalam Dia. dalam Dia. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah Maka Allah menciptakan menciptakan manusia itu manusia itu menurut menurut gambarnya. gambarnya, Menurut menurut gambar Allah gambar Allah diciptakan dia, diciptakannya Dia, laki-laki laki-laki dan dan perempuan perempuan diciptakannya diciptakannya mereka. mereka. Nah, Bapak Ibu, dikatakan di sini, terima kasih. Dikatakan di sini bahwa Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Ya, pada mulanya itu Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Allah kita Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, kita melihat Allah kita yang Tritunggal itu, ya, Allah Bapa mencintai Yesus Kristus, ya, Allah Bapa mencintai Anak, Kristus mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa, Kristus mengasihi Bapa, ada komunikasi yang intim, ya, muka dengan muka, hembusan dengan hembusan, maksudnya kalau saya bertemu dengan orang, berhadapan, hembusan nafas saya berhadapan dengan hembusan nafasnya. Nah, kita dicipta oleh Allah seperti itu. Tuhan ingin kita ini bisa berelasi muka dengan muka dengan Allah. Ya, artinya kita punya relasi yang erat, akrab, dekat. Hembusan nafas Allah berhadapan dengan hembusan nafas kita, ya. Jadi nafas kita ini masuk dan keluar, ya. Itu menggambarkan kasih Allah itu ada di dalam hidup kita, ya. Ada masuk, ada keluar. Itu menggambarkan kasih Allah yang dilimpahkan kepada kita. Kita boleh bernafas, kita boleh mengalami kasihnya. Nah, Allah menginginkan kita di dalam berelasi, kita berhadapan dan intim dengan Tuhan, ya, berhadapan muka dengan Tuhan. Lalu kemudian itu juga diterapkan dalam relasi kita dengan sesama kita. Ya, kita berhadapan dengan orang lain, relasi yang dekat, ya, dengan pasangan kita seperti itu, ada keintiman, relasi yang dekat. Nah, memang Allah menciptakan itu menjadi DNA kita, ya, DNA rohani kita seperti itu. Kita dicipta untuk berelasi. Di dalam berelasi itu, Bapak Ibu, relasi yang baik, relasi yang penuh kasih, menyehatkan emosi dan menyehatkan fisik kita. Saya ulangi Bapak Ibu ya, ini kata-kata yang penting. Relasi yang baik menyehatkan fisik dan mental emosi kita.
relasi yang kuat, relasi yang strong, ya, menguatkan banyak aspek dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu ya. Menguatkan, membangkitkan banyak hal yang baik. Fisik kita menjadi sehat, emosi kita menjadi sehat. Nah, sama seperti sebetulnya ke, apa itu namanya, sejak kecil itu ketika anak mendapatkan kasih yang cukup, anak akan bertumbuh menjadi hebat. Bapak Ibu yang sudah melihat sekarang ya, Bapak Ibu kalau melihat anak-anak Bapak Ibu yang mereka waktu masih kecil mendapatkan kasih dan perhatian yang baik dari Bapak Ibu ya. Anak-anak itu bertumbuh dengan menjadi harga dirinya tinggi, pencapaian-pencapaiannya tinggi ya, prestasinya itu berkembang, eh, banyak aspek dalam hidupnya yang berkembang luar biasa. Nah, itu yang menjadi ini ya. Tapi memang kalau anak-anak yang kurang waktu masih kecil itu tidak mendapatkan perhatian yang cukup begitu ya. Nah, waktu besar ini akan ada trouble-trouble ya, ada masalah-masalah yang mungkin mencari perhatian dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ternyata di dalam relasi orang dewasa masa kini, Bapak Ibu, dalam relasi suami istri misalnya, kalau pasangan itu bereaksi, marah, buat olah ya, buat pola, buat apa itu masalah dan seterusnya, itu bisa menjadi satu tanda-tanda kebutuhan-kebutuhan emosinya tidak terpenuhi. Ya, inti-inti saja. Jadi hubungan emosional ini menjadi prediktor ya stabilitas perkawinan dari Gottman ya, seorang peneliti pernikahan. Oke, ketika orang merasa aman ya dengan kekasih mereka, mereka mudah untuk ada relasi yang baik ya. Tapi ketika tidak aman, mereka akhirnya bisa menghindari atau menjauh ya. Sama aja kita ya Bapak Ibu, kita kita ketemu orang yang kita tidak merasa aman, lebih baik kok tidak ketemu ya. Lebih baik kok tidak berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang suka mengkritik, menyerang ya. Apa Bapak Ibu senang ya ketemu dengan orang-orang suka jemaat-jemaat yang suka mengkritik, menyerang. Selesai Bapak Ibu khotbah langsung ditelepon. Kurangnya khotbah ini ya. Kalau tiap kali khotbah dibegitukan Bapak Ibu akan ini ya, tidak merasa nyaman. Kalau kalau perlu orang ini telepon saya nggak terima begitu. Nah, Bapak Ibu, itulah gambaran Bapak Ibu. Kita ini akan beda kalau Bapak Ibu mendapatkan peneguhan ya, penghargaan, apresiasi di dalam Bapak Ibu melayani, lalu orang itu mengapresiasi. Bapak Ibu akan senang sekali ketemu dengan orang seperti ini ya. Karena orang ini menambah energi gitu ya. Kalau ketemu dengan orang yang suka untuk mengkritik dan suka menyerang, itu menghabiskan energi. Ya, Bapak Ibu ya. Kita mau melihat ya seperti eh, kita ini membutuhkan orang lain untuk kita berbicara ya, seperti kita membutuhkan api dan air ya, api untuk memasak, air untuk kita minum dan kebutuhan yang lain. Kalau kita tidak memilikinya, kita akan membuatnya ya. Jadi ini pernah ada kisah orang terdampar di satu pulau secara jangka waktu yang panjang, lalu dia menemukan bola. Bola ini dikasih mata, dikasih hidung, dikasih ya seperti inilah ya. Lalu diajak bicara seperti dia ngomong sama orang. Jadi memang kita manusia dicipta untuk memang berelasi ya. Karena itu memang sudah tepat sekali ada pelayanan ini supaya kita membangun relasi-relasi yang lebih jauh, lebih luas ya, menolong para hamba-hamba Tuhan yang di desa untuk mereka tidak sendiri ya, mereka didukung, mereka dapat perhatian begitu ya. eh Kalau kita semakin dekat relasinya, kita semakin kuat ya. Kalau kita relasinya jelek, nah ini Bapak Ibu lihat ada perselisihan, depresi, kecemasan, kerentanan terhadap shock, stres, dan rasa sakit.
relasi kita kuat, ya, maka naik semua kesadaran diri, ya, lalu naik kesadaran-kesadaran yang lain, pemecahan masalah, kreativitas, kemerdekaan, keinginan tahu. Jadi hal-hal yang baik itu menjadi meningkat, begitu. Oke, jadi cinta orang-orang yang kita cintai ini, Bapak Ibu ya, adalah pengatur tersembunyi dari proses tubuh kita dan kehidupan emosional kita. Maksudnya begini, Bapak Ibu ya, pasangan hidup kita atau orang-orang di sekitar kita ini menentukan kok apa yang terjadi dalam tubuh kita ya, dalam kehidupan emosi. Jadi kalau ada kasih sayang yang saling mengasihi, pasangan saling mengasihi, itu tuh proses tubuh kita menjadi sehat ya, emosi kita menjadi sehat. Coba kalau pasangan kita ini ya sulit, komunikasi sulit, relasi sulit, tidur pun kita menjadi bermasalah. Tidur pun menjadi tidak nyenyak. Pelayanan juga menjadi tidak nyaman ya. Seperti itu. Contoh kita mau melayani, mau berkhotbah, pasangan sudah bertengkar dulu sebelum kita pergi pelayanan. Tentu Bapak Ibu konsentrasi pelayanan terganggu semua. Ya. Iya, oke. Saya aja tadi baru mindahkan laptop dari tempat yang dari kamar sebelah ke sini karena diberitahu anak saya mungkin di kamar itu wifi-nya kurang kuat, Pak. Saya mindah ke sini, itu saja udah konsentrasi, udah sempat apa itu terpecah begitu ya. Nah, apalagi kalau sampai ada yang lebih eh, konflik-konflik seperti itu. Nah, oke, sekarang kita mau lebih cepat, Bapak Ibu ya. Sebetulnya inti dari materi kita ini adalah sebetulnya mau bicara ada kasih. Adakah kasih ya di dalam relasi kita ini? Kasih itu seperti apa? Ya, kalau di dalam pakai bahasa Inggris ini accessibility, responsiveness, engagement. Itu kalau saya pakai bahasa Indonesia ini singkatannya Mars ya, planet Mars. Bisa masuk, masuk itu kita masuk kepada pasangan kita atau ada orang lain. Respon sama respons, ada respons yang baik satu dengan yang lain ya. Kemudian S-nya itu sharing. Kita saling sharing, saling sharingkan emosi kita ya. Artinya sebetulnya pertanyaannya adalah, apakah kamu mau menolong saya kalau saya ini ada kesulitan, ada masalah? Apa kamu mau hadir, mau mendengarkan saya? Apa saya penting bagimu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu sebetulnya pertanyaan yang inti begitu ya dari tentang kasih itu. Jadi kalau Tuhan ditanyakan begitu, Tuhan apakah saya penting bagimu? Tuhan akan jawab, kamu penting. Aku mati buat kamu, begitu ya. Apakah kamu mau menolong aku, Tuhan, kalau aku dalam kesulitanku? Tuhan menjawab, doa-doamu aku dengarkan, ya. Kebutuhan-kebutuhanmu aku nggak abaikan. Aku mau mencukupi dan menolong, begitu ya. Jadi artinya Tuhan adalah Tuhan yang mau peduli. Nah, persoalannya adalah ketika relasi dengan pasangan, dengan anak, ada orang tua ini yang sibuk pelayanan, akhirnya lupa ya bahwa ada istrinya, ada anaknya, akhirnya kebutuhan istri dan anak-anak ini tidak terpenuhi dan mereka protes ya. Nah, itu menjadi masalah akhirnya. Nah, Bapak Ibu sebetulnya kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi, kebutuhan-kebutuhan emosi yang terpenuhi itu yang menjadi inti ya, inti. Jadi kalau Tuhan ingin kita ada kasih, relasi, karena untuk itu kita diciptakan. Desainnya seperti itu. Apakah sekarang kita sudah mengasihi pasangan kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi rekan-rekan kita seperti yang Tuhan mau, ya. Artinya kita betul-betul peduli yang sungguh-sungguh pada orang lain. Nah, itu ada petanya Bapak Ibu ya. Petanya itu eh, ada peta yang kita bisa buat. Nah, kalau di dalam
materi yang kita mau mendengar ini ada 7 peta ya. Peta yang pertama itu adalah mengerti tentang demon dialog. Demon dialog itu artinya saya pikir saya akan mengerti tentang demon dialog, percakapan yang merusak. Demon ya, ada demon itu kuasa jahat, iblis. Nah, ini juga bisa diarahkan secara rohani, yaitu percakapan-percakapan kita ini memakai polanya kerajaan Allah atau kerajaan iblis. Di dunia ini ada dua kerajaan yang tidak kelihatan, tapi sedang terus berperang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 tahun, 365 hari dalam setahun. Dua kerajaan ini sedang berperang ya. Tidak terlihat, kita nggak melihat ya, tapi betul-betul ada, real. Nah, kita melihat peperangan rohani itu real, Bapak Ibu ya. Jadi artinya ketika suami istri itu memakai dialognya bukan dari kerajaan Allah, tapi dari kerajaan iblis ya, dari demon ya, demon dialog itu artinya percakapannya merusak. Contoh apa percakapan merusak? Menyerang, menyalahkan orang ya. Menyerang, menyalahkan orang, mengkritik, menghancurkan begitulah ya kalau sudah suami istri saling serang, saling ya ini modelnya ada 3 model yang diberikan di sini ya. Ada yang saling menyerang itu ya, model tinju ya, saling serang, saling cari kesalahan ya. Lalu ada satunya model kejar-kejaran ya kalau dalam permainan masa kecil ya. Satunya mengejar, satunya lari, satunya nyerang, kritik, satunya menghindar. Nah, ini model-model percakapan-percakapan yang bukan dari kerajaannya Tuhan begitulah, dari yang benar. Lalu ada lagi yang freeze and flee ya, seperti orang bertemu penjahat. Kita menjadi akhirnya terdiam dan menghindar ya, ketemu dengan orang-orang yang membuat kita tidak merasa aman, inginnya kita pergi ya. Nah, tipe-tipe yang mana kita ketika kita bertemu dengan pasangan, relasinya yang mana yang kita lakukan ya. Ada orang-orang yang saling serang, ini model tinju. Atau kejar-kejaran, satu kejar, satu lari gitu ya. Artinya nggak pernah ada penyelesaian persoalan. Satunya freeze, freeze itu kayak beku gitu karena nggak mau udah aku udah putus asa sama kamu, aku nggak mau lagi, aku nggak peduli lagi, gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah satunya lari, nah, satunya udah aku juga masuk ke guanya sendiri. Ya laki-laki itu bisa seperti itu ya, masuk guanya sendiri, udah pakai internet, TV, semua sudah nggak mau peduli dengan yang lain begitu ya. Nah ini adalah dialog-dialog ya yang bukan dari kerajaan Allah. Nah, ini yang menurut saya kita perlu menyadari ketika dialog ini ada di dalam relasi kita, relasi dengan teman, relasi dengan pasangan atau anak-anak. Ini seperti ini kita perlu sadari ya, Bapak Ibu. Ada orang yang mengatakan kalau ini masuk di dalam rumah tangga atau relasi dengan pasangan, mereka menganggap, wah ini tornado ya. Mereka saling mengingatkan, ini tornado. Tornado itu angin besar yang merusak, menghancurkan itu ya. Jadi, tornado datang nih. Nah, artinya pasangan itu perlu dilihat. Musuh kita ini bukan saya dengan kamu. Ya, rekan-rekan ya. Musuh kita ini bukan saya dengan rekan kita. Enggak, no. Musuh kita adalah iblis. Itu secara rohani ya. Tapi di dalam percakapan-percakapan, kalau ada percakapan pola-pola demon dialog ini ya, percakapan yang merusak ini musuh kita. Pernah rumah saya dimasuki ular weling ya, ular putih hitam itu yang racunnya 16 kali dari kobra. Kalau kena itu
langsung bisa meninggal begitu ya, setengah jam atau berapa waktu. Nah, puji Tuhan, waktu ular itu masuk ke arah ruang keluarga kami, bisa diketahui dan akhirnya saya palu ya. Pertama luput ya, dia nyerang Bapak Ibu ya. Dia nyerang, waduh, saya beberapa kali ketok-ketok gitu pakai palu yang pendek itu ya. Puji Tuhan kena kepalanya satu kali itu. Setelah berapa kali dicetak-cetak-cetak gitu. Sampai tackle saya itu pecah, sempat retak sedikit karena saya ketok dengan palu. Saya pukul dengan palu. Tapi puji Tuhan ularnya meninggal. Bayangkan kalau itu luput kena tangan saya, ya saya tidak bicara pada hari ini ya. Nah, Bapak Ibu gambaran seperti itulah ketika ada demon dialog ya, ada dialog yang merusak itu datang, kita bisa saling mengingatkan sama pasangan kita. Ada ular weling masuk. Ya, jadi pasangan tahu, oh ya ini ada pola yang merusak nih. Stop dulu kita nih. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa punya kesadaran seperti itu, kita bisa saling menyadarkan ya. Kalau ada dengan anak, dengan istri, kok ini kita saling menyalahkan ini ya, saling menyalahkan, saling membela. Akhirnya nggak ketemu-ketemu ya. Kalau orang dansa itu, dansanya akhirnya karena rasa takut, saling bereaksi, tidak sehat. Dansa, ya, dansa atau tarian ya. Dua orang kan saling menari begitu ya. Nah, tariannya apa? Tarian karena cinta kasih dan kemerdekaan dan kebahagiaan ya, sukacita, tarian sukacita atau tarian karena ketakutan. Ya, ketakutan akan diserang, tidak mendapatkan kebutuhannya. Nah, kalau tarian cinta kasih, nah ini yang akan membawa kebaikan buat emosi, fisik. Tapi kalau tariannya merusak, nah ini akan membawa merusak dalam banyak aspek juga. Nah, Bapak Ibu, ini yang pertama yang paling perlu diketahui ya. Saya akan loncat ke materi ini sebetulnya materi cukup panjang Bapak Ibu ya. Saya hanya ingin memberikan ada pengenalan. Nanti kalau Bapak Ibu menginginkan ini bisa dijadikan workshop 8 kali pertemuan begitu ya. Nanti saya bersedia kalau nanti kita buat seperti itu, kita bisa belajar sama-sama. Nah, jadi saya akan lihat conversation yang keduanya. Jadi ini kalau menolong pasangan, kita bicara conversation yang pertama, percakapan pertama. Coba mengenali dulu demon dialognya atau percakapan merusaknya ada nggak nih di dalam konflik suami istri misalnya, atau konflik kita, atau konflik dengan anak misalnya, atau konflik dengan rekan. Kalau re- circle atau cycle-nya itu saling merusak begitu ya, tidak akan ketemu solusi ya. Satu menyalahkan yang lain menyalahkan yang lain, tidak ketemu ya. Tapi kalau sama-sama mau bertanggung jawab, sama-sama untuk mau melihat, oh ini salah ini, kita harus mengubahnya. Nah, itu yang akan persoalan-persoalan bisa cepat selesai. Nah, percakapan yang kedua, nah ini yang saya bilang ini peta ya, peta pertama, percakapan pertama ini demon dialog, menemukan demon dialog itu kita saling tinju, kejar-kejaran, atau seperti bertemu penjahat, begitu ya. Nah, yang kepercakapan kedua ini adalah menemukan titik-titik luka kita. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya ini finding the raw spots ini. Artinya menemukan titik-titik yang kita ini peka. Kalau misalnya Bapak Ibu kena minyak panas ya, melepuh kan di bagian tangan sini misalnya. Lalu bagian itu yang melepuh itu dipegang pasangan Bapak Ibu atau dipegang orang lain. Bagaimana reaksi Bapak Ibu? Pasti menghindar. Wow, gitu ya kan kalau dipegang kan nggak nyaman. Nah, Bapak Ibu, ada di dalam hidup kita ini pengalaman-pengalaman masa kecil dengan pasangan yang membuat kita ini trauma. Ya, trauma itu terluka. Sehingga kalau bagian itu disentuh, kita bisa emosinya menjadi marah, tidak senang, emosi kita berubah. Nah, itu yang kita perlu temukan, Bapak Ibu ya. Contohnya misalnya saya ditolak orang ya, itu membuat saya emosinya pasti nggak nyaman.
Nah, Bapak Ibu perlu menemukan bagian mana yang melepuh dalam diri kita. Ketika itu dipegang, Bapak Ibu marah, tidak senang. Bapak Ibu kecewa, Bapak Ibu akan bereaksi. Reaksi emosinya itu kelihatan, bukan? Nah, itu yang kita perlu temukan. Nah, pasangan kita juga punya titik lemahnya ya. Contoh nih Bapak Ibu ya. Ada seorang suami yang ingin menolong istrinya melakukan sesuatu ya. Kan mestinya senang bahwa ditolong. Nah, ternyata reaksi istrinya marah. Kenapa? Nah, karena ketika dia ditolong dalam hal tertentu itu, orang itu merasa kamu tuh kok menganggap aku nggak mampu. Karena waktu kecil, semuanya dilakukan orang tua. Sehingga perasaan dari wanita ini, aku ini nggak mampu apa-apa. Nah, Bapak Ibu melihat ya, itu bagian melepuh yang dipegang oleh suaminya. Dia ketika membantu pasangannya, dianggap ini menolong, ternyata itu malah disalah mengertikan. Nah, kita itu punya sisi-sisi melepuh setiap orang ya Bapak Ibu ya. Punya sisi-sisi kita terluka di satu bagian. Kalau bagian itu dipegang, kita merasa tidak nyaman. Nah, kita perlu melihat, menemukan itu untuk diri kita. Menemukan itu juga untuk pasangan kita. Ya, ada contoh Bapak Ibu ya, ada orang itu marah karena gelarnya nggak ditulis dengan lengkap. Bapak Ibu di sini misalnya kan sering kau mengundang pembicara, mungkin gelarnya nggak dituliskan, lalu dia marah tersinggung. Nah, itu menunjukkan titik lemahnya dia tidak merasa dihargai karena tidak dituliskan gelarnya di situ. Nah, itu. Jadi orang-orang itu punya masing-masing, titiknya masing-masing, Bapak Ibu ya. Nah, kita perlu menemukan. Nah, nanti kalau di dalam apa namanya, Bapak Ibu punya waktu, coba merenungkan ya. Kira-kira saya itu marah kalau disentuh di bagian apa ini ya. Itu seperti tekan tombol itu. Ketika tombol itu seperti tombol lampu ditekan, lampu menyala ya, lampu kemarahan, lampu ini ya. Bapak Ibu coba melihat itu, melihat pasangan, nah, sama-sama saling nantinya saling membicarakannya gitu ya. Oke. Kemudian yang percakapan ketiga, revisiting a rocky moment. Jadi mengunjungi kembali masa-masa sulit ya yang Bapak Ibu lihat. Iya ya, saya kok marah nih ya. Saya ketika saya misalnya ditolak orang, saya kok rasa nggak seneng apa. Nah, coba Bapak Ibu yang punya bagian trauma-trauma ditolak itu menjadi tidak senang ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat kejadian-kejadian apa itu di internet, di YouTube apa saya melihat itu ya. Suami tendang istrinya karena istrinya tidak mau melayani hubungan seksual ya. Ada yang sampai dibunuh ya. Tenangkan diri dulu, kita atur dulu ya. Kita menyadari diri dulu sehingga ya kita saling menyadari diri dulu apa yang terjadi dalam diri kita. Oh, kita ini udah mulai ngomong yang pakai di pola-pola yang merusak ini, omongan kita ini, saling serang, saling lari, saling tidak peduli, masuk ke gua kita masih. Nah, ini kita coba sadari dulu apa dampak kita terhadap pasangan kita, ya, kata-kata yang menyakiti, ya, kata-kata kita kepada orang lain. Nah, kita saling menyadari di percakapan ini, ya, lalu saling ambil tanggung jawab. Kemudian nantinya, ya, eh, tujuannya adalah untuk menurunkan konflik. Kalau konflik itu sudah mulai tinggi, kita coba menurunkan ya melalui percakapan satu, 2, 3, dan 4 ini ya. Jadi menurunkan konflik itu, melihat apa itu namanya siklusnya yang berulang ya. Eh, Bagaimana bisa memperbaiki. Jadi kita melihat apa yang terjadi dalam diri kita ya.
eh, bagaimana apa yang kita katakan ini membentuk perasaan pasangan kita, mempengaruhi perasaan orang lain, gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui itu, lalu kita mulai sharingkan, masuk kepada percakapan 4, masuk kepada percakapan yang Mars itu tadi. Kita masuk, sharing, dengar dia, eh, bergantian ya, pasangan dengan orang lain. Kita saling tukar pikiran, tukar perasaan, saling merespon, saling sharing ya. Ini Holmitide ini, conversation Holmitide ini conversation keempat. Artinya Holmitide ini peluk saya dengan erat ya. Jadi percakapan keempat ini petanya Bapak Ibu ya. Peta satu adalah melihat percakapan yang merusak, peta kedua adalah melihat di mana titik titik rapuh kita, titik luka kita, titik melepuh kita. Percakapan ketiga ini plan ya. Kita melihat apa ini dampak-dampak yang aku sudah buat. Kita saling sharing gitu ya. Lalu kemudian percakapan keempat kita heart to heart ya. Kita sharingkan sharingkan emosi ya, semua saling, oh ya aku ini terluka, aku ini marah, aku ini tidak senang ya, sama-sama. Pak, kita juga mendengarkan pasangan yang terluka, marah, takut, cemas. Jadi sama-sama men-sharingkan perasaan-perasaan yang ada dari kejadian-kejadian yang ada. Jadi saling bisa komunikasikan diri satu dengan yang lain ya. Jadi kalau relasi-relasi kita ini yang rusak dengan orang lain, sebetulnya kalau bisa sampai ke sini, Bapak Ibu, tentu akan beda sekali ya, relasi akan jauh beda. Nah, ini saling merespon ya, satu dengan yang lain, merasa bisa masuk, bisa memberikan respons yang positif secara emosional, lalu bisa sharing ya, lebih mendalam lagi ya. Ini akan menolong menurunkan konflik, memperkuat hubungan. Nah, kemudian di percakapan berikutnya adalah eh, nanti kalau misalnya ada workshop, tentu ada materi-materi yang bisa dibuat suami istri. Saya ingin kamu melepas, kamu tidak mengkritik saya di depan umum. Nah, contoh ya, kalau saya dikritik di depan umum, saya merasa sangat dipermalukan. Nah, ini kalau bisa sharing seperti ini kan sangat baik sekali ya. Saya akan merasa sangat dimerdekakan ya kalau kamu tidak mempermalukan saya di depan umum. Nah, kalau hal seperti ini tidak dikomunikasikan, diem-diem ya, sama-sama lari, sama-sama nggak peduli, sama-sama terus saling kritik. Coba malam hari suami istri, oke, saya mengampuni kamu, saya minta maaf, saya salah ini ya. Maukah kamu memaafkan saya? Yang satu juga begitu. Maka hubungan akan pulih, akan membaik ya. Ini percakapan yang kelima. Percakapan berikutnya ya ini adalah saling memaafkan luka-luka yang disebabkan oleh kita ya. Saling mengampuni, saling menerima ya. Ini memberdayakan ya, memperkuat ikatan. Kemudian percakapan keenam itu percakapan bonding through sex and touch ya. Jadi ketika udah relasinya membaik, ngomongnya baik ya, pasangannya dalam konseling itu bisa akhirnya saling pegangan tangan lagi ya. Oh, memahami. Oh, ternyata pasanganku ini terluka. Aku perlu mendukung dia. Lalu saling gandeng tangan ya. Nah, sentuhan itu menunjukkan dukungan dan memperkuat sentuhan ya, sentuhan yang membangun itu sangat baik hal ini ya. Jadi artinya bagaimana keeping your love alive, kita sama-sama saling melayani. Apa saja yang kita bisa lakukan, kita dicipta sederajat oleh Tuhan ya, suami dan istri, beda peran saja, tapi kita ini sama-sama berharga, saling melayani, saling menghargai. Nah, mari kita tetap komitmen berada di dalam cinta. Tidak mau kita keluar dari cinta itu ya. Seperti Tuhan mencintai kita tanpa syarat terus-menerus.
mari kita juga dalam percakapan kita ya, kalau ada percakapan yang merusak, yang mengkritik, merendahkan, ini bukan dari kerajaannya Tuhan, ini dari kerajaannya iblis. Kita jangan pakai masukkan dalam rumah kita. Sama seperti memasukkan ular weling ke rumah kita kalau memasukkan hal-hal yang buruk. Ya, dalam cinta Anda tidak harus memperbaiki semuanya. Anda hanya harus hadir berada di sana. Ya, menjaga cinta hidup ini, percakapan terakhir ini ya, ya membantu pasangan untuk secara sengaja mempertahankan cinta di dalam hidup kita ya. Memberi cinta dan menerima cinta seperti bahasa ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pakai bahasa itu makin kita kuat mengerti. Misalnya Bapak Ibu pakai bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang lain. Kalau Bapak Bapak itu pak gunakan bahasa itu akan kuat ya. Tapi kalau semakin kurang, semakin kita nggak bisa pakai bahasa itu. Ikatan adalah tarian ya. Jadi perlu latihan. Jika kita mengenali menerima kode yang attachment kemelekatan utama dan belajar menari mengikuti nada itu, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih penuh kasih dalam keluarga dan masyarakat. Semua tindakan cinta lakukan. Boleh, kita berdoa ya, saya pimpin. Tuhan, terima kasih kami sudah sama-sama belajar. Biarlah kami dapat hidup di dalam kasih-Mu, membagikan kasih-Mu, supaya ketika keluarga kami kuat, kami lebih bisa memberkati banyak orang dalam pelayanan-pelayanan kami. Berkatilah juga dalam komunitas ini, supaya kami boleh ada saling mengasihi, saling menerima, saling memberkati satu dengan lain, supaya komunitas ini juga akan memberkati banyak pekerjaan Tuhan yang luas ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih banyak.